Cek, oke. Baik, selamat pagi semuanya ya. Ini ada nggak orangnya pada nih? Pagi semuanya. Pagi Pak. Iya, Pagi Pak. thank you. Nah ini Pagi Pak. di absen saya ada 29 orang. Nggak tahu nih di join semua belum sih? Oh, udah 24 orang, udah lumayan lah ya. Tinggal 5 orang mungkin belum bangun. Baik, semester ini agak istimewa ya karena kita full daring dari awal sampai akhir ya, karena kemungkinan besar pandeminya sampai akhir semester masih ada gitu ya, jadi kita belum bisa kuliah tatap muka secara langsung. Jadi untuk semester ini kita tatap mukanya lewat daring aja ya. Nah oleh karena itu dari fakultas ada absen yang harus kalian isi. Sebenarnya kemarin kan mungkin kalian udah dijelasin ya, untuk absen dengan kuliah daring itu harus mengenerate apa tuh namanya, QR code ya. Coba saya cek dulu QR code-nya udah keluar belum ya. Dan kalian kalau nggak salah harus apa tuh namanya, harus apa, mendownload AIDA kalau nggak salah ya, mendownload AIDA. Nah cuma ini saya cek dulu. Nah, QR code-nya udah keluar belum ya? Tuh, QR code-nya nggak bisa keluar. Cuman kelihatannya saya bisa absenin secara manual nih atu-atu ya. Ya udah saya panggilin aja ya atu-atu ya, sekalian kenalan juga karena ini kan pertemuan pertama. Nanti yang saya panggil buka kameranya ya. Nggak apa-apa masih pakai baju tidur juga ya. Karena saya juga baru bangun tidur langsung mandi ya. Ini atasannya aja rapi, bawahnya mah celana pendek gitu. Ya, jadi nanti saya panggil satu-satu, saya absenin untuk perkenalan pertama aja. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya nggak saya absenin lagi. Mudah-mudahan sih kalian udah bisa absen, eh, udah bisa absen sendiri ya, pakai QR code. Oke. Yang pertama eh, Laurencia Vanessa, ada orangnya. Ini tampilan saya gimana ya? Oh begini ya. Ada Pak. Ada ya, saya centang ya. Thank you. Iya Pak. Ya, selanjutnya Vina Fiorentina, ada orangnya. Ada Pak. Benar ya Pak. Kameranya. Kameranya ya. Ambil angle terbaik dulu nih. Iya. Oh ini. Iya, Ada Pak. thank you. Iya. Selanjutnya Natasha, Hadir Pak. boleh dibuka dulu kameranya biar teman-temannya bisa berkenalan. Iya Pak. Iya. Oke, thank you Natasha. Selanjutnya Cynthia Darmawan. Iya, Pagi Pak. pagi, thank you. Ya, pagi-pagi udah pada mandi kelihatannya ya. Clarencia Suryajaya. Iya, pagi. Thank you Clarencia. Selanjutnya Andreas Angga Wijaya. Nah, akhirnya ada cowok juga nih. Saya pikir kelasnya cewek semua. Ada Andreas, udah bergabung. Panggilan pertama Andreas. Ayo Pak. Iya. Ayo Pak. Iya, pakai handphone ya kamu ya. Oke, thank you Andreas. Leo Agung. Leo Agung Mario. Leo Agung Mario. Iya Pak. Hadir Pak. Iya, hadir. Terima kasih Leo. Ya. Natasha Wijaya. Oh,
Namanya sama ya tadi, Natasha juga ya. Ya. Oh, thank you Natasha. Mungkin ke mute tadi itu. Leona Patricia. Hadir Pak. Leona. Oke, thank you Leona. Kemudian Prevalno Andro Radityo. Hadir Pak. Mana? Hadir Pak. Belum terlihat wajahnya. Oh iya. Ya nggak apa-apa ya, buat kenalan yang lain ya. Nanti setelah ini nggak usah lagi. Mana Prevalno, sorry. Udah Pak. Oke, udah, thank you ya. Kemudian Audria Sidarta. Hadir Pak. Iya, thank you Audria. Gregorius Baskara. Oh, ini nama Gregorius ada beberapa orang juga nih. Gregorius Baskara udah hadir? Belum ada ya? Oke, saya nggak centang dulu. Kemudian Felisa Feodora. Mana Felisa? Oke, thank you Felisa ya. Kemudian Yolanda Kristi. Hadir Pak. Yolanda Kristi mana? Belum kelihatan kameranya. Iya. Ini ada yang beberapa pakai handphone, ada yang beberapa pakai laptop kali ya. Nah, ini mungkin kalian udah kelamaan libur, jadi mungkin masih agak bingung nih pakai Microsoft Teams. Mana Yolanda? Belum keluar. Oh gitu. Ya udah. Kemudian Alexander Jonathan. Hadir Pak. Oke, thank you Alexander. Kamu pagi-pagi udah bangun ya. Brian Christopher Hidayat. Udah hadir? Wah, profil picture-nya lagi makan ya. Hadir Pak, tapi kameranya masih belum bisa nyala Pak. Gitu ya. Oke, thank you. Triananta Putra Pelawi. Biar yang lain bisa. Oke, thank you Triananta. Dikit lagi nih, Gregorius Grandi Tanurja. Hadir Pak. Iya, thank you. Desnaya Dorotea. Hadir Pak. Mana Desnaya? Iya, thank you Desnaya. Ya, habis ini mesti berolahraga dulu. Revin Kanur. Hadir Pak. Mana Revin Kak? Oke, thank you. Adrian Haris. Adrian belum hadir ya. Oke, saya lewatin. Bernardus Eka. Belum hadir juga. Roberta Andriani. Hadir Pak. Oh, Bernardus Eka hadir ya. Roberta Pak. Ah, Roberta. Iya. Kok ini yang berbicara? Sorry. Tunggu, Bernardus Eka ini ada. Sebentar. Roberta Andriani ada? Ada. Coba dibuka dulu kameranya. Kok ini yang di layar saya Bernardus Eka ya? Nah, ini ada nih. Mic saya rusak Pak. Oh, kata Bernardus Eka, mic saya rusak. Oke, saya absen ya. Ando Truli. Hadir Pak. Hadir. Hadir dulu Pak.
Belum ya, ada kelihatan. Thank you Andro. Monica Gabriela 5 orang terakhir. Monica Gabriela. Mana Monica Gabriela? Pak. Iya, thank you. Reinhard Claudius Simanjuntak. Reinhard ada ya, cuman belum terlihat nih. Oke lah, saya lanjut ya. Yosep Enrico Theodor. Mana? Ada suaranya sih. Salmalita Hasna. Iya, thank you Yosep. Salmalita Hasna. Hadir, Pak. Mana Salmalita? Suaranya udah terdengar. Oke, thank you Salmalita. The last one, Karasia Glory. Hadir, Pak. Mana? Oke, thank you. Baik, udah saya absen nih, total 29 orang, tapi yang masuk baru 27 orang ya. Itu masih, coba sekali lagi saya tanya, Gregorius Baskara udah hadir? Belum ya. Adrian Haris belum juga. Mungkin nanti temennya bisa. Sebentar, ini ada message apa nih? Reinhard, iya Reinhard udah hadir ya. Reinhard ya, kamu udah saya absen, tenang. Nah ini tolong dibilangin temennya nih ya, Gregorius Baskara dan Adrian Haris ya, siapa tahu masih tidur nih. Karena Senin pagi tidak mengira akan ada kuliah. Saya sendiri juga nggak mengira kalau kuliah saya hari Senin pagi ya. Bentar, ini putus, speaker saya putus, bentar. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk absennya. Kita mungkin sebelum masuk ke materi ya, perkenalan dulu. Nama saya Suihin, mungkin udah pada tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. Nama saya Suihin, saya mengajar di kelas praktik perpajakan. Untuk semester ini kita kemungkinan besar adalah full daring. Oleh karena itu, kalau kalian lihat di channel, di Microsoft Teams-nya ya, di Microsoft Teams-nya itu saya ada bikin beberapa channel ya. Ada channel materi, ada channel tugas, mungkin nanti ada channel UTS dan UAS ya. Untuk channel materi, khususnya materi hari ini sudah saya upload di sana ya. Jadi nanti waktu saya paparkan, kalian cukup perhatiin aja ya. Nanti untuk materi bisa di-download sendiri masing-masing. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan juga boleh langsung berbicara, boleh mau ketik di kolom chat juga boleh ya. Kalau mau langsung bicara juga nggak apa-apa sih, biar diskusinya lebih dua arah gitu ya. Karena kalau diskusinya satu arah mungkin rada boring buat kalian ya. Tapi mudah-mudahan ada diskusi dua arah. Nah kemudian untuk materinya ya, saya mulai masuk ke materi ya. Untuk saya mulai sharing screen. Nah ini sharing screen. Bentar. Nah, udah kelihatan belum sharing screen saya? Udah kelihatan? Udah ya? Sudah, Pak. Ya, thank you. Nah, sebelum saya masuk ke sini nih. Jadi untuk materi selama satu semester ya. Materi selama satu semester itu untuk materi pertama adalah PPH, materi pertama dia lari kemana itu? Satu, oh ini dia.
1 PPH pasal 23 garis miring 26 ya. Kemudian materi kedua, ini rada aneh nih, kok dia hilang ya. Bentar. Saya ngetik di sini aja deh. Materi itu pertama tadi PPH pasal 23 garis miring 26. Kemudian materi kedua PPH pasal 21 garis miring 26. Kemudian PPN. Nah, setelah 3 materi ini kita UTS ya. UTS. Nah, ini untuk 2326 ini satu pertemuan ya. Jadi hari ini aja satu pertemuan karena sebenarnya nggak susah-susah amat gitu ya. Kalau ini 3 pertemuan dan PPN itu 3 pertemuan, jadi total sebelum UTS itu 7 pertemuan ya, 7 pertemuan. Kemudian setelah UTS kita lanjut SPT PPH orang pribadi ya, pribadi untuk 1770 SS dan 1770 S. Kemudian SPT PPH orang pribadi 1770. Terakhir SPT PPH badan ya. Nah, ini satu pertemuan ini cukup. Kemudian ini mungkin 2 pertemuan ya. Nah, ini 4 pertemuan. Nah, kemudian UAS ya. Jadi UAS-nya ada 3 materi, tapi kebanyakan sih biasanya UAS-nya PPH badan aja ya. PPH badan aja. Ada 3 materi, tapi kebanyakan sih biasanya UAS. Ya. Oke, jadi ini kita ada 6 materi ya. 3 materi pertama kita akan bahas di UTS. Kemudian materi selanjutnya kita akan bahas di setelah UTS. Nah, selanjutnya ya, ini saya stop sharing dulu. Stop sharing gimana caranya nih ya? Stop sharing. Oh, di sini nih. Iya. Stop sharing. Oke, nah saya lanjut lagi ya. Kemudian komposisi nilai ya, komposisi nilai sama seperti semester sebelumnya. Jadi kalau nggak salah komposisi nilainya itu untuk UTS 40%, untuk tugas 20%, atau terbalik ya, UTS 30%, tugas 30%, UAS 40%. Saya lupa deh pokoknya 424 atau 434 334 gitu ya. Nah, kayak formasi sepak bola ya. 424 atau 334 saya lupa. Nah, jadi yang penting gini. Yang penting saran saya adalah kalian kalau dikasih tugas bikin dan kumpulin. Kemudian untuk UTS dan UAS-nya juga harus hadir ya. Sehingga nanti saya bisa lihat bagaimana sih proses pengerjaannya ya, proses pengerjaannya. Karena yang saya nilai nanti bukan cuma nilai akhir ya, bukan cuma hasil akhir yang saya lihat apakah ini hasilnya udah benar atau belum gitu ya. Yang penting adalah saya mau lihat prosesnya. Kalau prosesnya benar, tentu saya pun akan memberikan nilai, karena di situ ada upaya kalian. Meskipun mungkin nilai akhirnya salah, mungkin ya salah ngitung lah, salah penempatan lah, tapi yang saya mau lihat adalah proses dan usaha kalian sampai sejauh mana ya. Oke.
Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya masuk untuk materi yang pertama? Nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu saya langsung masuk aja ya ke materi pertama. Materi pertama kita adalah PPH pasal 23. Nah, oleh karena itu saya sharing screen lagi. Nah, ini saya kembali ke tadi sharing screen. Jadi untuk materi pertama ini saya langsung tancap gas aja ya. Saya langsung masuk ke materi pertama untuk pertemuan pertama. Nah, mungkin sebelum kalian masuk ke mata kuliah praktek perpajakan, sebelumnya kan kalian pernah masuk kuliah di mata kuliah apa tuh? Perpajakan dan perpajakan lanjutan ya. Perpajakan dan perpajakan lanjutan. Nah, di situ kan kalian pasti udah belajar mengenai PPH lah, PPN lah, dan sebagainya ya. Nah, tentu untuk PPH pasal 23 kalian juga pasti udah dapat. Cuman mungkin ya, mungkin kalian udah lupa gitu ya. Nah, namanya manusia, lupa kan manusiawi ya. Tapi kalau lupa terus gawat juga gitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum saya masuk ke materi PPH pasal 23, saya mau refresh dulu ya. Saya mau refresh dulu isi dari PPH pasal 23 itu apa sih, baru nanti kita masuk ke soal ya. Karena gini, karena yang namanya kuliah praktek perpajakan ya teman-teman, yang namanya kuliah praktek perpajakan itu kita akan lebih banyak nanti ke contoh soal dan pengisian SPT ya, namanya juga praktek. Jadi mungkin di kelas saya nanti nggak akan banyak lagi membahas mengenai teori ya, karena saya anggap teorinya udah teman-teman udah dapatkan di kelas-kelas sebelumnya. Jadi untuk kelas ini langsung aja kita masuk ke praktek ya, langsung aja kita masuk ke praktek. Kira-kira kalau ketemu kasus seperti ini, pemotongan pajaknya gimana, pelaporannya gimana ya. Nah, teman-teman, saya harapkan untuk mata kuliah praktek pajak ini diperhatiin ya. Diperhatiin, jangan sekedar cari nilai. Ya, percaya deh mas saya. Apa yang saya ajarkan di sini nanti akan sangat berguna ketika kalian kerja ya. Jangan sampai nih begitu kalian kerja disuruh bikin SPT. Misalnya contoh SPT PPH pasal 23 nggak ngerti ya, nggak paham dan sebagainya. Nah, itu sayang banget ya, padahal ini basic sekali lah ya, basic sekali. Kalau teman-teman mau memperdalam boleh silahkan ikut brevet pajak. Nah, itu sangat bagus dan sangat dianjurkan untuk bisa memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan. Tapi untuk di kelas saya ini minimal teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar yang bisa nanti dipakai di dunia kerja ya. Jangan sampai nih kalian lulusan Atmajaya akuntansi ngerti gitu ya, tapi begitu pajak kok kayaknya kurang gitu paham gitu ya. Nah, itu amat sangat disayangkan sekali ya. Oleh karena itu harus diupayakan untuk bisa dimengerti ya, untuk bisa dipahami. Oke, baik, saya masuk ke PPH 23 ya, bisa dilihat di layarnya masing-masing. Nah, PPH pasal 23 ini siapa sih subjeknya? Subjeknya adalah badan dalam negeri ya, badan dalam negeri. Nah, yang dimaksud badan tuh apa? Ada PT, CV, firma, persekutuan ya, persek nih, persekutuan, yayasan, koperasi dan lain-lain ya. Artinya badan badan yang berbadan hukum gitu ya, badan dalam negeri. Kemudian objeknya untuk PPH pasal 23 itu hanya ada 6 jenis, yaitu bunga, dividen, sewa, jasa, royalti. Royaltinya 2 kali nih. Ya, royaltinya 2 kali ya, sorry, saya hapus. Bunga, dividen, sewa, jasa, royalti, hadiah, dan penghargaan, yaitu ada 6 jenis. Kemudian untuk tarifnya sampai saat ini peraturannya belum berubah, yaitu untuk tarif bunga, dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan itu sebesar 15%. Kemudian untuk sewa dan jasa sebesar 2% ya. Kemudian SPT yang digunakan yaitu SPT masa PPH pasal 23-26, atau sekarang yang mulai masa September ini berlaku menggunakan aplikasi e-Bupot ya, e-bukti potong.
Nah, mungkin teman-teman kalau untuk ibu pot saya nggak akan terlalu jauh membahas dulu ya, karena saya mau bahas dasar-dasarnya dulu ya. Kalau nanti untuk perkembangan mengenai aplikasi mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan di dunia kerja ya, karena yang namanya aplikasi kan berkembang terus nih. Hari ini saya ajarin ibu pot, begitu kalian kerja mungkin udah berubah lagi gitu ya, karena sebelumnya tuh pakai ISPT, sekarang berkembang menjadi ibu pot. Nggak tahu nanti berkembang lagi menjadi apa ya, karena kan perkembangan teknologi sekarang pesat sekali ya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya transaksi PPh pasal 23 di kehidupan nyata ya. Jadi kalau kalian belajar pajak itu jangan mengawang-awang juga. Kayak apa sih perlakuan pajak, praktek pajaknya tuh kalau di dunia nyata seperti apa sih? Nah, di mata kuliah praktek ya. Jadi yang namanya mata kuliah praktek nanti kalian kan pasti dapat ya beberapa mata kuliah praktek, bukan cuma pajak. Kalau nggak salah sih ada praktek audit ya, pengauditan, praktek SIA, praktek pajak, praktek apa lagi ya? Kayaknya paling nggak 3 itu ya. Itu nanti kalian lihat deh satu persatu kelas praktek. Itu pasti langsung masuk ke kasus ya, karena mau langsung mempraktekkan teori-teori yang sebelumnya sudah didapatkan. Nah, ini contoh nih ya, praktek untuk PPh pasal 23. Kalian lihat ke layar. Contoh ini adalah PT ABC ya. PT ABC ini bertransaksi dengan KAP EY. Tahu? Kalian EY tahu? Tahu ya. EY itu kantor akuntan publik ya. Salah satu dari 4 yang terbesar di dunia, dan itu ada di Indonesia. Nah, ini contoh PT ABC bertransaksi dengan EY. Transaksinya apa? EY memberikan jasa audit ke PT ABC. Nah, atas jasa audit tersebut, PT ABC memberikan fee atau membayarkan fee sebesar contoh 10 juta ya. Mungkin nggak dapat sih 10 juta. Ini contoh 10 juta ya. Jadi saya ulang, kita nih posisinya di PT ABC ya. Jangan di EY dulu, nanti kalian bingung. Kita posisinya adalah di PT ABC. Kita kerja nih di PT ABC. Kita bertransaksi dengan EY kasih jasa audit ke kita bayar fee 10 juta. Nah, pertanyaan saya, atas transaksi ini terhutang PPh pasal 23 nggak? Ya, sama nih waktu kalian kerja, begitu menghadapi transaksi ini, kalian harus tentuin, ini terhutang PPh pasal 23 nggak? Nah, saya kasih tips nih teman-teman. Bagaimana sih caranya menentukan ini terhutang PPh atau tidak? Ya, tipsnya adalah yang paling penting nih, saya kembali ke subjek dan objek ya. Yang namanya pajak ingat-ingat nih ya, yang namanya pajak itu lahir karena ada subjek dan objek ya. Jadi subjek dan objek ini adalah orang tua dari si pajak tersebut. Jadi kalau ada subjek dan objek, pasti lahirlah pajak ya. Kalau ada subjek doang nggak ada objeknya, pasti nggak lahir pajak. Ada objeknya doang nggak ada subjeknya, pasti nggak lahir pajak ya. Tapi kalau lengkap ada subjek dan objeknya, pasti lahirlah si pajak. Contoh nih, PT ABC bertransaksi dengan EY ya. Nah, kita cek, ini kan lawan transaksi kita EY. EY ini termasuk subjek PPh 23 nggak ya? Siapa tuh subjek PPh 23? Yaitu Badan Dalam Negeri. Nah, kita lihat EY ini Badan Dalam Negeri bukan ya? Tentunya nih EY Indonesia gitu ya. Nah, karena EY Indonesia adalah badan dalam negeri, maka sudah terpenuhi nih unsur subjeknya. Ya, jadi begitu kita transaksi dengan dia, kita cek, oh dia subjek nih. Tapi jangan langsung buru-buru potong. Cek dulu, objeknya ada nggak? Nah, objeknya adalah, kita lihat jasa audit. Nah, jasa audit ini masuk ke objek PPh pasal 23. Ya, PPh pasal 23 itu kan ada bunga, dividen, sewa, jasa, royalti, hadiah, dan penghargaan. Ya. Ternyata si jasa audit ini masuk ke objek PPh 23 nih, jasa ya, jasa masuk ke PPh pasal 23. Oleh karena itu, karena subjek dan objeknya terpenuhi, maka di sini terkandung PPh pasal 23. Konsekuensinya apa? Waktu PT ABC bayar fee audit nih, ini apa perlakuan yang aslinya, realnya ya. Waktu PT ABC bayar fee audit 10 juta, maka PT ABC nggak boleh bayar full ke KAP EY ya, nggak boleh bayar full. PT ABC wajib
Nih, ingetin sekali lagi, wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Sebesar berapa? Nih contoh, jasa kan tadi tarifnya 2%. Maka kita wajib potong sebesar 2%. Sehingga yang kita bayarkan payment net payment ke KAPIY itu hanya 9,8 juta. Ya. Nah, 2 jutanya lagi kemana? PT ABC wajib menyetorkan ke kas negara. Ya. Jadi kalau saya tanya ke kalian, berapa uang yang dikeluarkan PT ABC totalnya? Tetap 10 juta. Ya. Tapi yang 9,8 ke EY, yang 0,2 juta atau 200.000 ke kas negara. Ya. Ingat-ingat nih waktu kalian kerja. Jadi waktu kalian kerja di PT ABC jangan langsung nyelondong aja nih. Ya udah deh, kan EY nagih 10 juta. Saya bayar aja transfer langsung 10 juta. Waduh, kacau itu, ya. Kalian nanti ditagih sama negara. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, contoh tadi. Kita lupa potong. Yang 10 juta kita langsung bayar aja full ke EY. Ya. Kira-kira kalau nanti kita diperiksa pajak nih. Pemeriksa pajak nanya ke PT ABC. Kamu udah melakukan pemotongan belum atas transaksi ini? Ya. Kita jawab, belum Pak, saya udah langsung bayar full tuh ke EY. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, orang pajak selanjutnya akan kejar EY atau kejar kita? Nah, jawabannya adalah dia akan kejar kita, karena secara undang-undang kitalah yang dibebankan sebagai pemotong. Jadi beban kewajiban untuk melakukan pemotongan ada di PT ABC. Ya, jadi kalau kita lalai, ya, kalau kita melakukan kelalaian pemotongan, maka yang dikejar bukan lawan transaksi kita, tapi yang dikejar adalah PT ABC. Ya, oleh karena itu waktu nanti kalian kerja nih, nggak boleh lalai nih. Ada fee audit 10 juta nyelondong aja transfer, waduh, ya, kalian nggak potong nih 0,2 juta dan nggak setorin ke kas negara. Nanti yang dikejar adalah PT ABC. Udah ditagih sebesar 0,2 juta dikenain sanksi lagi. Ya, oleh karena itu harus hati-hati. Nah, selanjutnya, ya, karena PT ABC sudah melakukan pemotongan sebesar 200.000, si EY kan nanya tentu, ya, secara logika, kok Kak, saya dibayarnya nggak full 9,8 juta, cuman 9,8 juta. Nah, si PT ABC akan jawab, iya, karena kan saya melakukan pemotongan sebesar 0,2 juta. Nah, oleh karena itu si EY minta yang namanya bukti potong. Nah, maka di sini kita harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada EY, ya. Bukti pemotongan PPh pasal 23. Nah, kemudian jurnal yang dibuat oleh PT ABC nih. Jurnalnya, ya, jurnal perpajakan nih. Jurnal yang dibuat oleh PT ABC, yang pertama debitnya adalah beban jasa audit sebesar 10 juta. Kemudian kreditnya ada hutang PPh pasal 23 dan kas sebesar 9,8 juta. Nah, kemudian saat membayar PPh pasal 23 adalah hutang PPh pasal 23 sebesar 0,2 dan kas 0,2 juta. Ya, jadi tadi yang saya tanya. Jadi sebenarnya kas yang dikeluarkan berapa sih? Sama 10 juta. Ya, yang 9,8 ke EY, yang 0,2 ke kas negara. Sebaliknya KAPIY menjurnal apa? Kas yang dia terima 9,8, kemudian ada PPh 23 dibayar di muka, ini sebagai prepaid yang nanti bisa digunakan saat mengisi SPT tahunan PPh badan. Kemudian dia mencatat, ini salah, pendapatan jasa audit sebesar 10 juta, ya. Ini nanti file yang update saya upload lagi ya ke itunya, ya, ke channel materi. Jadi kalian bisa download yang update. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya langsung aja masuk ke soal, ya. Soalnya mana nih soalnya?
Ya, nah ini soalnya, mudah-mudahan udah terlihat ya. Nah, soalnya ini PT ABC ya. PT ABC. Nah, ini lihat nih data identitas wajib pajak. Ini ada PT ABC Angkasa Biru Cemerlang, perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil ya. Nah, ini NPWP-nya, alamatnya, ini identitasnya semua ya. Dan seterusnya. Kemudian ini ada pemegang sahamnya. Ya, ini pemegang saham dari PT ABC dan pengurusnya. Pengurus itu yang dimaksud pengurus itu ada direktur utama, direktur dan komisaris ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi. Iya. Nah, selanjutnya ini kasus. Nah, ini kasus 1 ya. Kasus 1 ini banyak. Tapi cepet kok ngerjainnya. Ya. Nah, selama bulan Desember 2019 PT ABC melakukan transaksi sebagai berikut ya. Nah, ini contoh. Coba ya contoh ya. Saya mau responnya dari kalian nih. Karena kalau responnya udah bener, berarti selanjutnya udah bener. Nah, saya buka dulu jawabannya. Oke, saya lanjut. Saya kembali ke. Nah, ini yang pertama, tanggal 1 Desember. Membeli bahan pewarna benang dari PT Sinar Pelangi seharga 120 juta. Harga belum termasuk PPN. Ya, diterima faktur pajak dan selanjutnya itu abaikan dulu. Oke, saya kembali ke tanggal 1 Desember. Membeli bahan pewarna benang dari PT Sinar Pelangi. Terhutang PPh pasal 23 nggak? Ada yang mau merespon? Nggak ada yang mau merespon. Oke, kita cek ya. Ikutin tips saya tadi. Untuk tanggal 1 ini terhutang PPh 23 atau enggak? Nah, kita cek. Yang pertama, subjeknya terpenuhi enggak? Ya. Kita bertransaksi dengan siapa? PT Sinar Pelangi. Oke, subjeknya terpenuhi. Yang kedua, objeknya terpenuhi enggak? Di sini objeknya adalah membeli bahan pewarna benang. Nah, membeli bahan atau membeli barang itu subjek objek PPh pasal 23 enggak? Nah, kalau kalian tadi kembali ke objek PPh pasal 23. Nih. Mana tadi? Nih. Objek PPh pasal 23 itu apa? Bunga, dividen, sewa, jasa, royalti, hadiah dan penghargaan. Ya. Ada nggak membeli barang di sini? Ya, nggak ada. Nggak ada membeli barang di sini. Sehingga karena nggak ada membeli barang, maka kalau saya kembali ke soalnya tadi, saya kembali ke soal mana tadi? Ya. Sebentar ya. Agak ribet memang kalau pakai ini nih online ya. Nah, saya kembali ke soal. Oke. Nah, nih, tanggal 1 Desember. Membeli bahan pewarna benang dari PT Sinar Pelangi. Subjeknya terpenuhi? Ya, terpenuhi. Tapi objeknya terpenuhi nggak? Tidak terpenuhi. Sehingga untuk tanggal 1 Desember wajib nggak dilakukan pemotongan PPh pasal 23? Tidak, ya. Jadi untuk tanggal 1 Desember tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 nih. Ya, jangan main potong juga. Kalau memang dia bukan objek PPh pasal 23, jangan dipotong. Karena kalau dipotong tentu lawan transaksi nanti bisa komplain gitu ya. Jadi untuk tanggal 1 Desember, ini sudah ada jawabannya ya, tenang. Tanggal 1 Desember, nih PT Sinar Pelangi
Dilakukan pemotongan nggak PPh pasal 23? Enggak, karena bukan objek PPh pasal 23 ya. Nah, selanjutnya saya mulai ngebut nih ya. Selanjutnya mana tuh? Rada ribet bolak-baliknya nih. Selanjutnya tanggal 2, membayar sewa 2 buah mobil Toyota Kijang yang digunakan oleh direksi kepada CV Dipayanti Rental ya. Subjeknya terpenuhi iya karena bertransaksi dengan CV. Kemudian membayar sewa 2 buah mobil. Objeknya terpenuhi iya, sehingga atas transaksi tanggal 2 Desember ini terhutang PPh pasal 23 ya. Nih saya kasih lihat jawabannya. Ini rada ribet bolak-balik. Nih, berarti tanggal 2 Desember CV Dipayanti Rental ini DPP-nya 96 juta, tarifnya 2%, maka terhutang PPh pasal 23 sebesar 1.920.000 ya. Oke. Saya kembali ke soal. Sebenarnya mau ngebut nih, cuman agak ribet karena bolak-balik begini nih. Selanjutnya tanggal 3 ya. Membayar sewa 1 buah mobil pick up Daihatsu yang digunakan untuk mengangkut hasil produksi kepada Tuan Budiman. Nah, di sini teman-teman bingung nih. Subjeknya terpenuhi nggak? Subjeknya bukan badan nih, tapi orang pribadi. Objeknya iya terpenuhi, sewa. Terhutang 23 nggak? Nah, teman-teman di sini khusus untuk sewa. Nanti teman-teman bisa cari sendiri peraturannya ya, bisa googling. Untuk sewa berupa harta ya, sewa berupa harta. Ini kan sewa mobil ya, sewa harta. Bukan sewa tanah dan bangunan ya, nanti beda lagi perlakuan pajaknya. Untuk sewa harta ya, subjeknya itu bisa orang pribadi, bisa badan, dan tetap PPh pasal 23 ya. Tetap PPh pasal 23. Jadi untuk tanggal 3 Desember ini terhutang PPh pasal 23 nggak? Terhutang meskipun subjeknya adalah Tuan Budiman ya. Jadi tetap terhutang PPh pasal 23 karena objeknya adalah sewa. Ini terhutang sebesar 2% ya. Saya lanjut tanggal 4, nanti tinggal dilihat jawabannya ya. Tanggal 4, membuat kontrak sewa mesin genset dengan PT General Power. Terhutang PPh pasal 23 nggak? Terhutang ya, subjeknya terpenuhi, objeknya sewa mesin genset terpenuhi ya. Kemudian tanggal 5, membayar kepada CV Kinasi atas biaya penyediaan tenaga cleaning service. Terhutang 23 nggak? Terhutang ya. Subjeknya terpenuhi, objeknya adalah jasa cleaning service ya. Nah, selanjutnya tanggal 6, membayar tagihan rekening telepon kepada PT Telkom atas nama PT ABC. Listrik untuk keperluan kantor, ini bukan listrik berarti ya. Tagihan, kalau Telkom kok listrik ya, bukan listrik nih, apa, telepon ya. Bukan listrik ya. Nah, tanggal 6, membayar tagihan rekening telepon ke PT Telkom. Terhutang PPh pasal 23 nggak? Ya, terhutang nggak PPh pasal 23? Subjeknya PT ini, badan PT Telkom. Objeknya tagihan rekening telepon. Nah, kalian mungkin bingung nih, ini tagihan rekening telepon masuknya apa ya? Jasa atau bukan ya? Nah, ya teman-teman ya. Jadi untuk jasa, oke lah, misalnya dimasukkan sebagai kategori jasa ya, jasa telekomunikasi ya. Nah, ini jasa telekomunikasi ini tidak atau bukan merupakan objek pajak. PPh pasal 23 kita lihat ya, atau yang dikecualikan. Ini kita lihat ke teorinya tadi. Ini tadi teorinya bukan cuma satu halaman nih. Ini saya bikin teorinya agak banyak nih sampai ke bawah ya. Tuh. Ini kalian bisa baca sendiri nanti. Coba kita lihat. Telekomunikasi. Nomads. Nomads. Nah, jadi teman-teman kalian bisa lihat di sini ya. Nih.
Ini kan jenis penghasilan tadi, dividen, bunga, royalti, hadiah, tarifnya 15%, sewa 2%, kecuali sewa tanah dan bangunan ya. Ini sewa harta. Kemudian jasa 2%, jasa lainnya 2%. Nah, kalau kalian lihat jasa lainnya di sini, artinya hanya jasa-jasa yang ada di sinilah yang terhutang 2% nih. Nah, karena di sini tidak ada jasa telekomunikasi ya. Tuh, tidak ada jasa telekomunikasi seperti telepon tadi. Maka karena jasanya nggak ada di sini, maka kalau saya kembali ke soal, untuk jasa telekomunikasi itu tidak terhutang PPh pasal 23 ya. Nih, membayar tagihan rekening telepon. Jadi nanti kalau kalian kerja nih dapat tagihan dari Telkom, jangan dipotong PPh pasal 23. Kalau kalian potong, maka Telkom menganggap kalian belum lunas bayar teleponnya ya. Karena memang PT Telkom tidak jasa yang diberikan oleh PT Telkom tidak terhutang PPh pasal 23 ya. Kemudian tanggal 7 PT ABC mencatat dalam pembukuannya penggunaan jasa dari PT Graha Indah untuk melakukan pemasangan jaringan internet ya. Pemasangan jaringan internet sebesar 10 juta. Terhutang 23 enggak? Ya, terhutang karena subjeknya terpenuhi Graha Indah. Objeknya adalah jasa pemasangan jaringan internet. Jadi ini terhutang PPh pasal 23. Dulu nih ya, dulu nih teman-teman, sebelum PMK 141 keluar tadi yang tahun 2015. PMK itu peraturan Menteri Keuangan ya. Pemasangan jaringan internet memang terhutang, tapi kalau internetnya sendiri terhutang PPh pasal 23 enggak? Ya sama kayak tadi nih. Kalau telepon terhutang 23 enggak? Ternyata enggak. Pertanyaan selanjutnya, kalau internet terhutang 23 enggak? Dulu tidak terhutang, tapi sekarang terhutang ya. Karena peraturan pajak itu kan dinamis ya, bisa berubah-ubah kapanpun karena mengikuti perkembangan atau situasi ekonomi saat itu. Internet sekarang terhutang PPh pasal 23 enggak? Terhutang. Jadi nanti kalau kalian kerja dan peraturannya belum berubah, hati-hati nih. Kalau bayar telepon jangan dipotong, tapi sebaliknya kalau bayar internet dipotong nggak? Dipotong ya. Nah, kalau di soal nomor 7 ini pertanyaannya adalah jasa pemasangannya. Nah, kalau jasa pemasangannya udah pasti dipotong karena itu jasa ya. Oke, selanjutnya tanggal 8 mengimpor mesin printing bahan tekstil dari Data Print Textile Incorporation Inggris dengan CIF sebesar sekian. Nah, pertanyaannya terhutang 23 enggak? Cek lagi. Subjeknya apa? Subjeknya Data Print Textile Incorporation. Ternyata subjeknya badan luar negeri, bukan dalam negeri. Nah, subjeknya aja udah nggak terpenuhi. Objeknya apa? Mengimpor mesin. Berarti kan beli barang. Objeknya juga nggak terpenuhi. Maka otomatis tanggal 8 bukan merupakan PPh pasal 23. Ya, ingat-ingat. Kemudian tanggal 9, sehubungan dengan impor printing bahan tekstil tersebut, maka dibayarkan handling fee ya untuk pengurusan impor dan jasa perantara tersebut kepada PT Jasa Impor. Nah, ini jasa pengurusan impor tadi. Nah, kalau ini jasanya nih, jasa ngurus impor, terhutang 23 enggak? Kita cek. Subjeknya PT Jasa Impor. Objeknya adalah jasa pengurusan impor nih. Jasa pengurusan impor dan jasa perantara. Terhutang 23 enggak? Nah, kalau ini terhutang ya. Beda ini tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 ini adalah transaksi impornya. Tanggal 9 ini adalah transaksi untuk ngurus impornya. Ya, kalau untuk ngurus impornya ini terhutang 23. Tapi untuk impornya sendiri tidak terhutang 23 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ini saya share dulu untuk jawaban tadi. Nih, ya saya refresh tadi. Untuk CV di Payanti Rental terhutang. Tadi sewa Tuan Budiman terhutang. General Power ya, ini juga terhutang. Sewa mesin genset ya. Kemudian ini CV Kinasi juga terhutang. Nah, ini Telkom tadi tidak terhutang. Graha Indah ini terhutang. Data Print nih impor tadi nggak terhutang, dan jasa impor terhutang ya. Kita udah separuh jalan, tinggal dikit lagi, separuh lagi ya.
Tapi sini ada pertanyaan dulu. Apa ngantuk? Dengerinnya sambil dipahami ya. Ya santai-santai nggak apa-apa, tapi sambil dipahami. Karena memang jamnya masih pagi ya. Siapa tahu masih belum pada sarapan. Sambil sarapan juga oke ya, nggak apa-apa ya. Toh kan kameranya juga pada dimatiin. Oke, saya lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Nah, nih soal selanjutnya ini ya. Selanjutnya tanggal 10. Membayar bunga pinjaman kepada PT Sumber Arta ya, sebuah perusahaan pembiayaan. Nah, terutang PPh 23 enggak? Mungkin kalau logikanya nih, subjeknya terpenuhi BT, objeknya bunga ya, tadi kan bunga tuh objek PPh pasal 23, maka terpenuhi nggak? Ini harusnya terhutang. Nah, tapi untuk khusus transaksi ini ada peraturan khusus ya, ada peraturan khusus bahwa pembayaran bunga, nih saya sharing lagi teorinya ya. Nanti kalian selesai ini bisa baca kembali teorinya ya. Kalau ada yang nggak paham, nanti bisa diskusi sama saya. Mungkin di akhir sesi nanti saya kasih nomor WA saya, barangkali kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut melalui WA ya. Cuman mungkin agak slow respon, nggak apa-apa ya, karena saya mungkin ada kesibukan lain. Mana tuh? Nih, non objek ya. Non objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Ya. Di sini nggak ada. Jadi sebenarnya gini, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tuh berupa apa? Berupa bunga ya. Jadi kalau saya kembali ke soalnya, nah sekarang kita kan bayar bunganya bukan ke bank nih. Bayar bunganya kemana tadi? Nih, membayar bunga pinjaman kepada PT Sumber Arta, sebuah pembiayaan atas bunga yang telah diakui ya, perusahaan pembiayaan. Nah, teman-teman, jadi ingat-ingat nih, kalian boleh catat secara manual di buku catatan kalian juga boleh. Jadi kalau pembayaran bunga pinjaman kepada bank ataupun lembaga keuangan lainnya, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, sekarang di bawah OJK. Jadi saya ulang, pembayaran bunga kepada bank atau lembaga pembiayaan yang telah terdaftar atau disahkan oleh OJK itu bukan merupakan objek PPh pasal 23 ya. Jadi ingat-ingat nih, nanti waktu kalian kerja, misalnya kalian minjem duit ke bank, kan tiap bulan bayar bunga. Nah, waktu bayar bunga ke bank tidak boleh dipotong. Kalau dipotong kalian akan ditagih lagi sama bank. Atau contoh lain adalah kalian misalnya leasing. Ya, membeli kendaraan dengan cara leasing. Misalnya beli mobil dinas dengan cara leasing. Nah, tiap bulan kan ada angsuran. Dalam angsuran tersebut ada bunga. Nah, bunganya juga jangan dipotong, karena leasing itu biasanya adalah perusahaan pembiayaan yang telah disahkan oleh OJK. Ya, oleh karena itu untuk tanggal 10 ini tidak terhutang PPh pasal 23. Oke, selanjutnya tanggal 12. ABC akan melaunching produk tekstil teknologi baru tahan api. Nah, oleh karena itu akan dilakukan acara promo keliling. Seluruh acara promo ini dipercayakan dan diorganisir kepada PT Promosindo Organizer. Ya, terutang 23 enggak? Terutang. Ini objeknya PT Promosindo. Objeknya apa? Objeknya adalah jasa IO ya, untuk menanganinya. Nih, jasa IO. Dipercayakan untuk diorganisir untuk menanganinya. Jadi terutang PPh pasal 23. Kemudian tanggal 17 ya, membayarkan kepada PT Bursa Efek Indonesia sambungan jasa penjualan sertifikat obligasi yang dimiliki ABC di Bursa Efek sebesar 10 juta. Terutang 23 enggak? Nah, kalau kembali ke konsep, kelihatannya terutang ya, karena kan kita transaksinya pada badan nih, pada PT BEI, PT Bursa Efek Indonesia.
dan ada jasanya. Jasanya apa? Jasa penjualan sertifikat. Nah, tapi teman-teman, ini saya kembali ke teori. Karena kita bertransaksi atas objek berupa jasa sertifikasi untuk penjualan obligasi di bursa efek, maka itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Nih, saya mana ya tadi? Oh, di atas, sorry. Di atas. Nah, nih. Ya. Jasa lain yang termasuk PPh pasal 23. Nih, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek ya, atau PT Bursa Efek, oleh Kustodian Sentral Efek, oleh clearing penjamin efek ya. Jadi kalau jasanya dilakukan oleh PT Bursa Efek, kemudian oleh KC ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan KP, clearing penjaminan efek Indonesia, nah ini tidak terhutang PPh pasal 23. Jadi saya kalau kembali ke soalnya, nah ini soalnya. Nah, karena kita bertransaksi dengan PT Bursa Efek Indonesia, maka ini tidak terhutang PPh pasal 23 ya. Kemudian tanggal 19, ABC mengumumkan akan membagikan dividen dan mencatat dalam pembukuannya kepada para pemegang saham yang berasal dari laba ditahan tahun sebelumnya ya. Ini tahun 2018 sebesar 500 juta. Nah, gimana sih cara bagi dividen? Nih, mesti lihat lagi pemegang sahamnya ada siapa. Ini kan pemegang sahamnya ada 5 pihak nih. Masing-masing ini kan ada persentasenya. Ya. Jadi, gimana cara bagi sahamnya? Nah, 500 juta itu harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan pemegang saham. Nih. Ini saya udah bikin ini. Ya. Tadi ada Tuan Robert Priadi, kepemilikannya 30%. Ya. Nusantara Sejahtera 25%, Surya Setiawan 20%, Indo Cemerlang 15%, dan Kopkar 10%. Ya. Kemudian dividennya kan total 500 juta. Nah, ini kan total 500 juta ya. Total dibagi-bagi sesuai dengan proporsionalnya. Nah, kemudian dari sini terhutang PPh 23 enggak? Nah, nanti dulu ya. Cek dulu. Untuk pembagian dividen ini ada peraturan khusus untuk PPh pasal 23-nya. Ini saya kembali ke teori ya. Mudah-mudahan kalian belum mabok belajar pajak ya. Karena memang kalau belajar pajak tuh harus rajin mengupdate peraturan. Karena peraturannya kan dinamis sekali ya, bisa berubah-ubah. Oleh karena itu harus ngikutin peraturan. Jadi kalau bagi kalian yang ingin memperdalam di bidang perpajakan, saya sarankan harus rajin baca, khususnya baca peraturan. Nah, ini pengecualian objek PPh 23 atau non objek PPh 23. Lihat nih, dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas ya. Jadi kalau kita bagi dividen kepada pemegang saham, tapi pemegang saham tersebut berupa PT nih ya, dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri ya. Jadi bisa PT, bisa koperasi, bisa BUMN atau BUMD ya. Dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ya. B. Bagi perseroan terbatas, kepemilikan saham yang memberikan dividen paling rendah 25% nih dari jumlah modal yang disetor. Artinya apa? Ini kan dan ya, kata-katanya dan. Syaratnya kedua-duanya harus terpenuhi. Yang pertama ya, dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Artinya berasal dari laba
tahun sebelumnya karena masuk di cadangan laba ditahan. Kemudian dan yang kedua itu harus diterima oleh badan yang memiliki kepemilikan paling rendah atau paling sedikit 25%. Nah, ini kalau kembali ke soalnya ya. Kalau kembali ke soalnya bentar. Mana soalnya? Mana soalnya? Ya, nah nih. Kalau kembali ke soalnya, tadi kan di persyaratan pertama terpenuhi ya. Yaitu berasal dari cadangan laba ditahan tahun 2018. Nah, kemudian kita lihat nih, dan diberikan kepada PT yang kepemilikan paling dikit 25%. Maka kita lihat nih, di sini otomatis yang ini terhutang PPh pasal 23 enggak? Ini enggak terhutang nih. Ya, ini tidak terhutang. Oke. Nah, kemudian PT Indo Cemerlang dan Kopkar Angkasa Biru terhutang 23 enggak? Nah, karena dia nih merupakan badan ya, tapi karena dia tidak di atas 25%, maka ini harusnya terhutang nih. Ini 15% ya. Sorry. Objek PPh pasal 23. Nah, nih. Ini terhutang nih. Nah, ini terhutang PPh pasal 23 nih. Indo Cemerlang dan Kopkar Angkasa Biru. Ya. Dua PT ini. Sehingga mana tadi? Objeknya ini dan ini tarifnya 15%. Nah, ini terhutang PPh pasal 23. Yang ini enggak terhutang. Nah, kemudian kalau yang dua orang lagi ini ya, ini ada Tuan Robert Priadi dan Surya Setiawan. Ini dua-duanya karena orang pribadi bukan badan, maka tidak ikut peraturan tadi. Kalau peraturan tadi kan mengatur badan ya. Nah, karena ini orang pribadi, maka orang pribadi ini masuknya sebagai PPh final nih. PPh final atas dividen yang diterima oleh orang pribadi. Nah, nih. Jadi ini masuknya PPh final nih. Ini jangan ketuker. Ya. Kalau ini masuknya adalah non objek. Nah, kalau ini PPh pasal 23. Jadi atas transaksi ini terhutang PPh pasal 23 nih sebesar 18.750. Oke. Saya kembali ke soalnya. Mana tadi? Ya. Dikit lagi nih. Nah, tanggal 20 membayar kepada PT Bank Mandiri atas penyewaan safe deposit box sebesar sekian. Nah, ini terhutang PPh pasal 23 enggak? Nah, ini harusnya terhutang karena bukan berupa bunga ya, meskipun bayarnya pada PT Bank Mandiri, tapi karena atas jasa penyewaan safe deposit box, maka ini terhutang PPh pasal 23 ya. Kemudian tanggal 22 membayar kepada PT Bank Aman, ini juga pada bank. Ada pokok pinjaman, ada bunga pinjaman. Terhutang 23 enggak? Nah, tadi kan kita udah lihat ya. Karena kita bayar kepada bank dan berupa bunga pinjaman, ini tidak terhutang PPh pasal 23. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 28 membayar kepada Nito Tekstil atas jasa manajemen. Nah, kita lihat ini subjeknya adalah badan luar negeri. Sebenarnya subjeknya ini nggak terpenuhi, objeknya jasa, memang objeknya memenuhi.
Nah, ini terutang 23 enggak, tapi ini terutangnya PPh pasal 26 ya. Ingat-ingat teman-teman nih, apa bedanya 23 dan 26? Bedanya itu cuman di subjek, objeknya sama ya, subjeknya aja yang berbeda. Subjeknya adalah kalau PPh 23 adalah badan dalam negeri, sedangkan untuk PPh pasal 26 subjeknya adalah badan luar negeri ya. Yang satu badan dalam negeri, yang satu badan luar negeri. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 29, tanggal 28 tadi terhutang PPh pasal 23 ya, sebesar PPh pasal 26 ya. Ada yang tahu nggak tarif PPh pasal 26 berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nilai tugasnya saya tambahin sedikit. Nggak ada yang tahu ya? Waduh, sayang nih, padahal nilai tugas mau saya tambahin nih. Tugasnya aja belum ada ya, nilainya udah mau saya tambahin. Ya, jadi PPh pasal 26 tarifnya mungkin kalau secara umum ya, secara umum tarifnya adalah 20%. Tapi nanti akan kita lihat lagi ke dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antar dua negara. Nah, di sana di dalam tax treaty nanti mungkin ada pembatasan tarif ya. Kalau tarif PPh 26 secara lokal itu adalah 20% secara undang-undang PPh, tapi mungkin di tax treaty nanti ada pembatasan, mungkin bisa 15%, mungkin bisa 10%, atau mungkin bisa juga 5%, tergantung perjanjian antar dua negara ya. Jadi kalau secara umum 20%. Nah, ini kita anggap secara umum aja adalah 20% ya. Meskipun Indonesia dan Prancis ini sebenarnya punya perjanjian ya, punya tax treaty. Kalau kalian mau lebih tahu lebih lanjut, silakan cek tax treaty antara Indonesia dan Prancis ya. Walaupun saya yakin nggak ada yang mau ngecek. Lanjut tanggal 29. ABC membayar kepada Maknyus Catering milik Tuan Bondan Winarto ya. Anggap nih Tuan Bondan Winarto cateringnya ini adalah PT ya, PT atau badan lah ya. Sama sih orang pribadi juga kalau catering nih terutang 23 ya, terutang PPh pasal 23. Tapi lihat di sini yang menjadi sorotan, tagihannya kan 50 juta, bahan makanan 40, jasa catering 10. Jadi kalau saya tanya, objek PPh 23 nya yang mana? Yang 50, yang 40, atau yang 10? Kalau bahan makanan tentu kelihatannya bukan ya. Nah, apakah jasa cateringnya aja? Nah, ternyata enggak. Saya kalau kembali ke teori, makanya nanti kalian teorinya baca dulu ya semua ya. Nih, kalau kembali ke teori, mana tuh? Teori. Teori. Mana tuh? Kayaknya ada ya kemarin catering. Nah, ini tata boga catering. Oh, di sini penjelasannya hanya gini ya. Oke, saya kembali ke soal aja biar nggak bingung. Jadi teman-teman, kalian boleh catat nih di catatan kalian pribadi masing-masing. Untuk jasa catering ya, khusus jasa catering, pemotongan PPh pasal 23-nya itu bukan hanya dari jasa, tapi juga dari makanan. Sehingga untuk pemotongan PPh pasal 23 jasa catering ini dipotong dari total tagihan ya. Jadi total tagihannya 50 juta, maka
total tagihan tersebutlah yang menjadi objek PPh pasal 23 ya. Kemudian tanggal 30 ABC membayarkan dividen ya yang sudah diumumkan tadi. Nah, ini waktu diumumin kan sudah terutang 23 ya. Tanggal 30 waktu membayarkan nggak terutang lagi ya, karena kan sekali aja pengenaan pajak. Kemudian tanggal 31 ABC membayar royalti kepada Seven Overseas. Nah, ini sama masuknya PPh pasal 26 ya, karena kan kepada badan luar negeri ya, sebesar 20%. Kemudian tanggal 31 membuat adjustment entry ya, ayat jurnal penyesuaian kalau kalian masih ingat ya, adjustment entry. Karena ini kan tanggal 2 Desember kan kita sewa mobil tuh. Nah, ini diamortisasi nih sewa mobilnya, adjustment entry. Terutang 23 lagi enggak. Pada prinsipnya pajak hanya dikenakan sekali, tidak boleh berganda ya, tidak boleh double. Nah, terakhir membayar kepada PT Bina Sarana Graha untuk sewa kantor, sewa tanah bangunan. Sewa tanah dan atau bangunan masuk PPh 23 enggak? Bukan, dia masuknya PPh final ya. Nah, ini saya kalau kembali ke jawabannya, saya review jawabannya tadi. Nah, ini ya. Tadi PT Bank Mandiri enggak terutang. Bank Mandiri terutang nih, safe deposit box. PT Aman tidak terutang. Nito Tekstil PP 26 20%, Maknyus terutang 50 juta, Seven Overseas 20%, yang lainnya tidak terutang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk PPh pasal 23 udah rampung nih soalnya. Coba saya lihat udah rampung belum soalnya nih. Mana. Bukan ini nih. Sorry. Mana tuh? Ini nih. Kok balik lagi ke sini? Bukan, sorry. Aduh. Udah habis nih. Terakhir diminta isi SPT. Nah, sekarang kita isi SPT-nya ya. Nah, ngisi SPT-nya tentu saya nggak isi semua, saya kasih contoh aja. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nah, SPT yang akan kita gunakan adalah SPT masa PPh pasal 23 garis miring 26 ya, atau yang sekarang menggunakan aplikasi iBukti e-bukti potong. Nah, tapi sebelum masuk ke iBukti kita harus kenalan dulu dengan SPT masa PPh pasal 23 itu seperti apa sih. Nah, ini saya belum sharing screen ya, saya sharing screen dulu. SPT masa PPh pasal 23 itu terdiri dari 3 bagian ya teman-teman ya. Bagian pertama ini induknya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Ini induknya nih ya, surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 23 garis miring 26. Ini induk ya, bisa dilihat. Kemudian habis induk itu adalah daftar bukti potong. Nih, seperti apa sih daftar bukti potong bentuknya? Aduh, mana tuh? Nah, ini daftar bukti potong. Nih, ini ada judulnya, daftar bukti pemotongan ya. Kemudian terakhir adalah bukti potongnya. Nah, inilah bukti potong ini yang harus kalian bikin satu persatu transaksi ya, satu persatu transaksi. Nah, ini bukti potong ada 2, ada PPh pasal 23. Ini PPh pasal 23 bukti pemotongannya. Kemudian satu lagi PPh pasal 26. Kurang lebih mirip-mirip lah ya, cuman beda judul aja kurang lebih sih. Nih PPh pasal 26 ya. Nah, sekarang ngisinya tuh dari mana? Memang urutannya tuh adalah induk, daftar bukti potong, dan bukti potong ya. Tapi ini tips juga buat kalian, kalau ngisi SPT itu hampir sebagian besar ngisi SPT itu dari belakang, bukan dari depan, bukan dari induk, tapi harus mulailah dari bukti pemotongan ya. Nah, oleh karena itu saya mulai dari bukti pemotongan PPh pasal 23 ya. Mana tuh? Bukti pemotongan PPh pasal 23.
Nah, ini bukti pemotongan PPh pasal 23. Ya, ini bukti pemotongan ini harus dibikin satu persatu per tiap transaksi, ya, per tiap transaksi. Nah, ini ada nomornya, nomor bukti potong. Ini nomornya bisa di-create sendiri. Kemudian NPWP ini adalah apa tuh namanya? Identitas lawan transaksi kita, ya. Identitas lawan transaksi kita. Kemudian transaksinya. Nah, ini satu bukti potong ini hanya untuk satu transaksi ya teman-teman. Meskipun kita transaksinya banyak nih dengan CV di Payanti Rental contoh, tapi bukti potongnya boleh nggak dijadiin satu ya? Nggak boleh. Sebenarnya bukti potong ini hanya untuk satu transaksi. Nah, ini saya ambil contoh satu aja, CV di Payanti Rental. Tadi kan transaksinya adalah sewa. Nah, kita isi nih, sewanya 96 juta, tarifnya 2%, maka PP yang dipotong 1.920.000. Ya, ini totalnya. Kemudian ini terbilangnya. Ini tanggal adalah tanggal pemotongan atau tanggal transaksi. Ya, NPWP-nya, nama PT-nya, dan penanda tangan. Siapa yang berhak menandatangani dokumen pajak? Yaitu hanya direksi. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau coba sendiri boleh. Jadi setiap transaksi PPh 23 yang tadi udah ada jawabannya harus dibikinin bukti pemotongannya. Ya, ini contoh aja, saya bikinin satu aja. Kemudian yang PPh 26 juga sama. PPh 26 mana tuh? PPh pasal 26. Nah, ini saya ambil contoh tadi Nito Tekstil ya. Ini kurang lebih mirip-mirip Nito Tekstil. PPh 26 ini nomornya juga create sendiri. Ini lawan transaksinya, kemudian ini transaksinya di jasa ya, 150 juta kali 20% total. Kemudian di tanggal pemotong pajaknya PT ABC, kemudian namanya ya, nama dari direksi, tanda tangan dan cap. Nah, setelah bikin bukti potong, ini kan pasti bukti potong banyak ya sesuai transaksi. Semua itu nanti direkap ke dalam daftar bukti potong. Nah, kalau daftar bukti potong mungkin hanya satu nih, karena dia merekap. Nih, kalau kalian lihat di sini direkap nih. Ini kan ada dua bagian. Bagian A PPh 23, bagian B PPh 26. Nah, ini semua bukti potong yang udah kalian bikin direkap di sini semua. Begitu juga PPh pasal 26, ini semua direkap. Ini nanti ada totalnya, ini nanti juga ada totalnya. Ya. Nah, setelah ini terakhir baru dari daftar bukti potong ini masuk ke induk. Ya. Di induk ini sebenarnya hanya memindahkan dari yang daftar bukti potong ke dalam induk. Nih. Mana tuh induknya? Iya, nah ini induknya. Ya. Induknya nih. Nah, ini induknya kan bagian 1 PPh 23, bagian 2 PPh 26. Nah, jadi dari daftar bukti potong tadi pindahin ke sini nih, 23 yang ke 23, 26 ke pindahin ke 26. Tapi pindahinnya itu diklasifikasikan sesuai dengan objeknya, jenis objek. Contoh tadi transaksi sewa, mungkin bukan hanya dengan CV di Payanti Rental aja. Tadi ada sewa mesin genset, sewa apa. Nah, sewa ini transaksinya semua dikumpulin di sini. Ya, mungkin ada dividen, mungkin ada bunga dan sebagainya. Nah, ini nanti total semua kumpulin ke sini. Nah, ini dapatlah totalnya. Total ini harus sama dengan daftar bukti potong tadi, ya. Begitu juga PPh 26. Ini hanya mengklasifikasikan sesuai dengan objeknya. Totalnya harus sama. Ya, nggak boleh beda salah berarti. Ya. Nah, kemudian kalau udah selesai, tinggal lampirannya, surat setoran pajak. Ini ada dua, ya, 231, 261. Kemudian ada daftar bukti potong, bukti pemotongan, terakhir pernyataan nama, NPWP dan tanggal, ya, kemudian tanda tangan. Ya. Tanggalnya berapa nih, 2020 ya. Oke. Nah, ini sebelum kan bulan Desember ya, 20 Januari benar ya, 2020. Oke. Pertanyaan saya terakhir sebelum kita closing hari ini. Kapan batas akhir penyetoran PPh pasal 23? Lupa ya. Kalian bisa catat ya. Batas akhir penyetoran PPh pasal 23
adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau masa Desember maka disetor paling lambat tanggal 10 Januari. Ini ingat-ingat waktu kalian kerja nih, jangan telat dikena sanksi. Kemudian kapan batas akhir pelaporan SPT masa PPh pasal 23, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi ingat nih tanggal-tanggal penting. Tanggal 10 bulan berikutnya itu batas akhir penyetoran, tanggal 20 bulan berikutnya adalah batas akhir pelaporan. Ya, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan terlambat kena sanksi. Oke. Mungkin ini aja materi untuk hari ini. Sebentar, saya close dulu. Saya close dulu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau nanya. Iya. Kalau terjadi kesalahan pemotongan atau penyetoran atau pelaporan PPh 23 itu gimana ya? Bisa melakukan yang namanya pembetulan SPT. Ya. Jadi SPT-nya dilaporkan lagi dengan kode pembetulan 1. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini absennya malah hilang semua. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oh iya, nanti nomor WA saya share di channel ini aja ya, di chattingnya di room general ya, nomor WA saya, barangkali nanti ada yang mau diskusi lebih lanjut ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan ya. Materinya nanti saya akan upload di sub channel materi ya. Oke, sampai jumpa minggu depan semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, thank you. Thank you udah bangun pagi-pagi ya. Iya. Lanjutkan sarapan dan lanjutkan kelas berikutnya. Yang mau chatting, yang mau living udah boleh living ya.